Shalom semua warga kerajaan. The kingdom of God is a kingdom of love. Dan rajanya telah membuktikan seorang raja yang sangat murah hati dan rendah hati. Ketika Kristus masuk ke Yerusalem pada waktu kedatangan yang pertama, dia menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengendarai seekor keledai. Ya, seekor keledai, bahkan anak keledai yang belum pernah ditunggangi. Tetapi humility zaman sekarang dianggap suatu kebodohan. Orang berlomba-lomba flexing supaya dianggap hebat, supaya dianggap kaya, ngaku konglomerat padahal konglomerat ya. Karena itu dalam Mika pasal 6 ayat ke-8 dikatakan, "Hei manusia, sudah diberitahukan oleh Tuhan dan apa yang dituntut oleh Tuhan daripadamu." Manusia sini umat manusia, Adam. Pertama dikatakan berlaku adil. Kita tahu kerajaan Allah dasarnya yaitu kebenaran dan keadilan. Kedua, mencintai kesetiaan. Kesetiaan di sini adalah loving kindness, hesed. Dan yang ketiga ini, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Salah satu yang paling dibenci Tuhan adalah kecongkakan, keangkuhan, dan itu semua ada pada kita, bukan? Kita merasa diri hebat, kita merasa diri lebih dari orang lain. Tapi di sini perhatikan, bukan di hadapan Allahmu, not before thy God, tapi with thy God, bersama dengan Allahmu. Saya mengalami dalam hidup saya, yaitu tentang bagian yang terakhir nih, bagaimana hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saya dulu pemain gitar satu-satunya di persekutuan kita yang kecil itu. Dan di situ ada dokter, ada pengusaha, tidak ada satupun yang bisa main gitar. Saya bisa main gitar dikit-dikit lah. Biasalah, orang mata satu jadi raja di negara orang buta. Dan pada waktu itu kami sedang ada persekutuan di Tretes, di villa daripada Bapak Pendeta Arwianto dari Jakarta sekarang ya, Cokro Bersaudara. Dan di situ saya main gitar dengan sangat pede, saudara. Sangat pede, yang lain tidak bisa. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ada orang nunjuk ke belakang. Waktu saya menoleh, itu hamba Tuhan, ya dulu ipar dari Pak Arwianto, yaitu Danito Miwa, maestro gitar Yamaha kelas internasional, yang lulusan dari Spain, yang dari Spanish. Langsung saudaraku, saya menundukkan kepala dan saya serahkan gitar kepada beliau untuk beliau memainkannya. Dan saya masih ingat itu, ya, kacamatanya bundar hitam gitu kayak Adian Napitupulu gitu. Lalu dia berkata, main terus saja, bagus kok mainnya. Aduh, saya sejak saat itu saya main gitar, tetapi karena diizinkan oleh maestro. Jadi saya main gitar berikutnya bukan angkat kepala, tapi nundukkan kepala. Sadar, I walk humbly before the maestro. Demikian juga dengan Tuhan. Siapa yang kita mau banggakan? Kita lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat itu semuanya rendah hati. Itu tanda ada roh Kristus dalam kita. Sebab yang sombong, yang mengatakan aku mau naik ke gunung Allah, mau meninggikan diri, itu Lucifer, itu setan. Tapi Tuhan Yesus itu lemah lembut, rendah hati, dan berkata belajar daripadaku. Saudara yang kasih Tuhan, itu pelajaran yang tidak pernah saya lupakan. Bahwa Tuhan selalu hadir. Dan kalau kita diizinkan, yaitu untuk memuji Tuhan atau dipakai oleh Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. God bless you warga kerajaan. Walk humbly before your God. Tapi mulainya hidup dalam keadilan dan kemurahan hati, keadilan, kesetiaan. God bless you. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Hari ini saya melihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya rindu kita berdiri sama-sama ya. Karena ini bulan yang baru, cari minimal 10 orang pagi hari ini. Katakan sesuatu yang baik. Selamat masuki bulan yang baru. Tuhan memberkati. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saya percaya saudara saya mengasihi Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang mengasihi kita sampai hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita puji Allah kita.
Mari sama-sama katakan pujian ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Semua ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sebab kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan. Tidak pernah berubah kesetiaan-Mu atas kami sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur di bulan yang baru. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Itu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami bersyukur buat kasih Tuhan, bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Thank you Jesus, haleluya. Mari sama-sama dengan iman katakan kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku, amin. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku, amin. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Semuanya katakan, ingat kasih-Nya
kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, lebih lagi, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yang setuju katakan amin. Buat kasih Tuhan yang luar biasa, sorakan haleluya. Yes. Oh yeah. Mari sama-sama tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, yes, Yesus abadi, kepunyaanku. Katakan, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Sekali lagi, katakan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari angkat pujian, katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan bagi dia. Yuk. Terima kasih Tuhan. Ini pujian hati kami. Katakan, ku berbahagia. Yes. Yakin teguh, Yesus, Yesus, Yesus abadi, kepunyaanku. Katakan, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, ciptaan baru, Roh. Yang pria saja katakan, ku berbahagia. Yang pria saja, ku berbahagia. Amin. Yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaan. Yang wanita katakan, aku warisnya. aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Yang percaya, lambaikan tanganmu, katakan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, oh, oh, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Lagi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Lagi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara, berapa banyak diberkati sampai dilambaikan tanganmu? Yes, katakan bahwa kita diberkati Tuhan sampai hari ini, amin. Bahkan seumur hidup kita diberkati, amin. Mari sama-sama, apapun yang terjadi, Yesus tetap Tuhan, amin. Sama-sama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, yo, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. saudara katakan lagi. Berkat Tuhan Yes. Amin. Kami bersyukur buat berkat-Mu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Yes. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nikmati berkat anugerah-Mu sampai hari ini. Oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu, kami ada hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang setia. Oh baik Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Bapa. Tiada yang dapat pisahkan
dari terangnya kasih-Mu, Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Katakan sama-sama. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat pisahkan Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Oh yes Lord. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, kini Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Oh, ini tangan kami yang terangkat, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. For your presence leave me, and you'll never forsake me. For your presence never leave me, and you'll never forsake me. For your presence
presence. Never leave me, and you'll never forsake me, or your presence. never leave me, and you'll never Forsake me, or your presence. Never leave me, and you'll never forsake me, or your presence. Never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat. Kau buktikan setia, kan ku angkat tinggi tanganku Tuhan. Aku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Kau buktikan selamanya kau setia. Lebih lagi katakan kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya setia. Kau setia di hidupku, Kau Tuhan yang ku panggil namamu. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang ku sembah. Yesus, Engkaulah Tuhan di dalam hidupku. Kau selalu hadir di setiap waktu. Ku memandangmu Tuhan, ku sembah Kau di tempat kudus-Mu. Yesus, oh, Kau Tuhan yang ku tinggikan di dalam hidupku. Ku menyembah
Panggil nama Yesus. Yesus. Mari bangkit suaramu, katakan, ku menyembah. Ku menyembah. Yes. Ku menyembah. Yesus. Yesus. Saudara katakan, ku menyembah. Yesus, Yesus, lebih lagi, terus dari dalam hatimu katakan, ku menyembah, ku menyembah, Yesus, Yesus, ku menyembah. Setia, kan ku angkat tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya setia. Forsake me, oh your presence never leaves me, and you'll never forsake. One more. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah yang setia, yang telah menyertai dan melindungi kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena cintamu yang luar biasa yang telah memberikan hidup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah di mana kami masih memiliki kehidupan, kami terus belajar, kami terus dipenuhi oleh Engkau. Kami terus dituntun oleh Engkau, oleh kebenaran-Mu, supaya hidup kami terus melangkah dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau mendengar isi hati-Mu. Mari lembutkan tanah hati kami hingga setiap benih kebenaran yang kami dengar, itu boleh bertumbuh dan mengubahkan kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik.
Mari Engkau berfirman, pakai hamba-Mu Tuhan. Sehingga semua yang hamba sampaikan itu datang dari hati Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk setiap tim yang sudah melayani. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Coba lihat samping kiri kanannya dan berikan senyum yang manis, senyum April. Ya, senyum yang paling manis. Pastikan bahwa kita dengan sukacita kita siap untuk mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Baik, hari ini adalah minggu pertama di mana kita masuk di musim yang baru dengan tema yang baru, practicing humility, ya. Mempraktekkan kerendahan hati. Sepanjang bulan kita akan belajar tentang hal ini. Bapak Ibu, kalau kita mereview pelajaran-pelajaran yang sudah kita dengar dari awal tahun Januari sampai dengan Maret, luar biasa bahwa memang benar-benar di tahun preparing ini, persiapan ini, setiap tema, setiap kebenaran yang disampaikan itu bekerja dari dalam kita, mengubahkan dari dalam. Mulai dari mengampuni sampai pada rekonsiliasi dan sekarang kerendahan hati. Itu muncul dari dalam, bukan dari luar. Oke? Dan di minggu pertama bulan ini kita akan belajar bagaimana melihat teladan kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Mari kita lihat pengertian dari kerendahan hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kerendahan hati adalah sikap menyadari keterbatasan diri, tidak sombong dan tidak angkuh. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat seperti apa sih kerendahan hati itu. Next slide. Oke. Jadi Bapak Ibu di sini ada 3 gambar. Kerendahan hati itu adalah melihat orang lain itu sama dengan kita. Ya, melihat diri kita sama dengan orang lain. Kita tidak melihat diri kita lebih besar dan tinggi yang akhirnya membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang sombong, yang angkuh karena merasa lebih hebat, lebih wow dari orang lain. Dan juga kita tidak melihat diri kita paling kecil. Sehingga menjadi minder, tidak bisa melakukan sesuatu, merasa tidak berdaya, tidak mampu. Ya, tapi kerendahan hati adalah saya dan orang lain, Bapak Ibu dan saya, kita sama di hadapan Tuhan. Amin. Ya, siapapun kita sama di hadapan Tuhan. Itu kenapa sebabnya kita berkata bahwa kita adalah keluarga, kita sama. Tidak ada yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih wow, atau yang lebih kecil. Semua kita sama. Coba katakan samping kiri kanan, kita sama bro. Ya, kita sama. Oke. Dan kerendahan hati inilah yang Tuhan mau supaya ada dalam kehidupan setiap kita. Dan ini yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari saya ajak kita lihat Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-8. Filipi 2 ayat 5 yang sampai ke-8 demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kalau kita bicara tentang kerendahan hati, teladan agung kita adalah Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mau belajar seperti apa kehidupan Yesus dengan segala kerendahan hatinya yang Dia tunjukkan kepada kita semua. Yakobus 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah mau kita semua punya kerendahan hati. Dan firman Tuhan berkata bahwa Allah sungguh menentang, Allah benci, ya Allah tidak suka dengan orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang merasa diri hebat, orang yang merasa diri lebih besar dari orang lain. Tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita lihat ada beberapa hal yang kita belajar bersama. Teladan apa yang kita bisa ambil dari kehidupan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang rendah hati. Hal yang pertama adalah Yesus mengosongkan dirinya. Kita balik lihat Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 yang saya kasih warna bold, warna kuning. Dikatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah, dia serupa loh dengan Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia tanggalkan kesetaraan dengan Allah, dia tanggalkan ya. Rupa Allah dia tanggalkan dan dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Kan kalau dilihat ini ya, keserupaan dengan Allah, kesetaraan dengan Allah, itu kan kebanggaan. Betul nggak Bapak Ibu? Sama dengan Allah, serupa dengan Allah. Itu kebanggaan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dia menanggalkan semua itu, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi kebanggaan dalam kehidupan kita? Titel kita? Pencapaian-pencapaian kita, jabatan yang kita punya, kekayaan yang kita punya kah? Bagaimana respon kita ketika nama kita dituliskan lalu lupa mencantumkan titel-titelnya? Apakah kita akan menjadi baik-baik saja? Saya pernah bertemu dengan seorang rekan sepelayan Tuhan karena beliau adalah orang besar di dunia pekerjaannya. Lalu saya datang, saya salam dengan jabatan beliau. Lalu dia bilang, "Mbak, jangan sebut saja nama saya." Saya bilang, "Puji Tuhan." Berarti karakter Tuhan ada dalam orang tersebut. Menyadari bahwa itu bukanlah satu kebanggaan. Yesus, Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan dari Tuhan Yesus, ketika dia mengambil rupa seorang hamba, kehidupannya itu enggak baik-baik saja loh. Ia banyak kali dihina, ia banyak kali ditolak, ia banyak kali difitnah. Bahkan di Yesaya pasal 53 berkata bahwa ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan.
dan yang biasa menderita kesakitan. Itu ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini kehidupan Yesus. Ketika dia menanggalkan kesetaraannya dengan Tuhan dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, kehidupan yang dijalaninya penuh dengan penderitaan, fitnahan, hinaan, penolakan dari orang-orang. Tapi Yesus ketika mengalami semua itu, apakah menghilangkan statusnya dia sebagai Tuhan? Apakah ketika Yesus dihina dia menjadi terhina? Apa ketika Yesus dimaki-maki, ditolak, dia jadi merasa tertolak? Siapa pelaku yang suka menolak Yesus? Siapa pelaku yang suka menghina Yesus? Bukankah Bapak, Ibu, dan saya? Yang seringkali dalam kehidupan kita melihat Tuhan itu nomor sekian di hidup kita. Tapi Bapak, Ibu, jemaat kekasih Tuhan, kita perlu belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika semua penghinaan, perlakuan-perlakuan yang menyakitkan datang dalam kehidupannya, dia tidak merasa hilang, terhina, tertolak, terluka. Dia tetaplah Tuhan. Dia tetap yang berkuasa. Dia tetap anak Allah. Di tangan saya ada uang 100.000. Ini cukup bernilai ya, kalau kita makan bisalah berdua dengan Ibu Tiwi makan dengan uang ini. Bapak Ibu, kalau uang 100.000 ini saya unyek-unyek gitu ya, jadi jelek, yang tadinya bagus terus jadi jelek, apakah nilainya dia berkurang? Kalau uang 100.000 ini saya injek gitu ya, apakah nilainya dia menjadi berkurang dari 100.000? Kalau uang ini saya pakai main gitu ya, lempar-lempar, dia tidak dianggap kayak gitu, apakah nilainya berkurang? Tidak berkurang, dia tetaplah 100.000. Dan kalau saya bawa ke kios walaupun bentuknya udah kayak begini, masih tetap bisa pakai makan. Ya. Jadi sama. Perlakuan orang lain tidak menentukan nilai kita kalau kita tahu siapa kita. Perbuatan orang lain yang mungkin bisa saja melukai, menyakitkan, tidak akan membuat kita tersakiti, terluka, menjauh dari komunitas kalau kita tahu identitas kita. Identitas itu penting. Dan itulah yang Tuhan tahu, bahwa ketika dia dihina, ketika dia ditolak, ketika dia difitnah, ketika orang menutup wajah terhadap dia, dia tidak merasa terhina. Karena dia tahu identitasnya, dia anak Allah. Sekali lagi, perlakuan orang lain tidak mempengaruhi kehidupan kita kalau kita tahu siapa identitas kita. Kita milik Allah, bahwa firman Tuhan berkata, engkau berharga bagiku. Amin Bapak Ibu. Tapi kenapa orang kadang suka baperan? Ya. Kita mudah sekali terluka. Kita mudah sekali tersinggung. Kita dengan gagahnya kita suka sekali mempertahankan apa yang kita punya sebagai satu kebanggaan. Kita menggantungkan nilai kita pada apa yang kita punya. Padahal itu fana.
Kita menggantungkan nilai kita pada pencapaian-pencapaian kita. Makanya kalau orang lain tidak menghargai itu, kita menjadi terluka dan tersinggung. Karena kita taruh nilai kita di situ. Kita taruh nilai kita pada titel-titel kita. Kita taruh nilai kita pada kekayaan kita, pada jabatan kita, pada pencapaian-pencapaian kita. Dan kalau itu yang kita hidupi, siap-siaplah kita jadi orang yang terluka sepanjang waktu. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh. Itu kenapa Tuhan datang. Dia ambil rupa sebagai seorang hamba. Menjadi sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Memberikan teladan bahwa bersama dengan Dia kita berkemenangan. Amin. Mengosongkan diri. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Boleh multimedia bisa bantu? 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Di situ adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Paulus di dalam penglihatan. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, tetapi jawab Yesus kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, kadangkala penderitaan menjadi satu pelajaran yang membawa kita mengalami kuasa Tuhan. Setuju? Ya, penderitaan kita adalah kesempatan di mana kita bisa melihat kuasa Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Betul? Makanya Tuhan bilang sama Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya, kalau kita menderita yang disalahkan siapa? Tuhan. Siapa lagi? Kalau saya anak Tuhan, kenapa saya menderita? Karena saya sudah melayani Tuhan, kenapa saya menderita? Betul? Kita sering salahkan Tuhan, mempertanyakan di mana engkau Tuhan? Saya sudah berkorban loh Tuhan. Selain Tuhan, siapa lagi yang disalahkan kalau penderitaan datang? Orang lain, gara-gara dia ini saya menderita. Coba kalau bukan karena dia, saya baik-baik saja. Ya, salahkan Tuhan, salahkan sesama manusia, salahkan siapa lagi? Yang kita suka thinking dalam nama. Siapa? Sesama kah siapa? Setan gitu ya. Kita suka thinking dia, pergi. Padahal belum tentu karena dia kita menderita. Tapi manusia cenderungnya menyalahkan pihak lain. Tuhanlah yang disalahin, sesama manusialah yang disalahin, setanlah yang disalahin. Padahal setan itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita sedikit tersakiti dalam nama Tuhan Yesus, diikat, dipatahkan, dihancurkan. Menderita lagi, doa yang sama lagi. Setan bilang, kasihan nih, saya sudah hancur lebur. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita perlu belajar mengikuti teladan Tuhan Yesus.
Kita perlu belajar untuk benar-benar tahu identitas kita di hadapan Tuhan. Nilai kita di hadapan Tuhan. Kebanggaan kita bukanlah apa yang kita punya secara lahiriah. Tapi kebanggaan kita adalah bahwa bukti saya ini orang tebusan Tuhan. Karena saya dicintai, saya berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kita lihat yang kedua. Teladan apa lagi yang kita bisa lihat dari kerendahan hati Tuhan Yesus? Yang kedua adalah Yesus datang dan melayani dengan penuh kasih. Bukti bahwa Yesus melayani dengan kasih dan ketulusannya kita lihat di Yohanes 13 ayat yang keempat sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ya, ini pekerjaan hamba tuh gitu. Kasih keluar jubah, lalu ambil kayak handuk kain buat lap, ditaruh di pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, ke dalam sebuah baskom ya. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, luar biasa kalau lihat pelayanan Tuhan Yesus. Ketika dia membasuh kaki murid-muridnya, dia yang adalah Tuhan. Dia yang adalah yang maha kuasa. Dia lepasin jubahnya itu kebesarannya. Kebanggaannya dia lepasin. Lalu dia ngambil kain. Pernah di sini ada yang cuci kaki orang lain? Pernah enggak? Ya, kita kalau pernah ikut kayak leadership camp atau apa begitu, dulos camp bagi hamba-hamba Tuhan, kita dilatih bagaimana melayani orang lain, kita basuh kakinya, kita lap dia. Dan itu yang Tuhan Yesus tunjukkan, bahwa dia begitu mengasihi murid-muridnya, dia begitu mengasihi orang lain. Bapak Ibu kira-kira bisa gak sih kita melayani tanpa kasih? Bisa ya? Puji Tuhan kita bisa menyadari hal itu. Orang bisa melayani dengan sangat wow tanpa kasih. Kita melakukan semuanya itu hanya sebatas kegiatan agamawi. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang percaya. Dan seringkali kita terjebak dalam rutinitas sehingga pelayanan yang kita lakukan bukan lagi karena kasih kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, tapi karena jadwal yang sudah ada. Di dalam kitab Wahyu ada teguran yang Tuhan berikan kepada salah satu jemaat di Smyrna, Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama. Jemaat di Efesus ya, bukan Smyrna. Di sana kita bisa lihat bahwa Tuhan memberikan peringatan kepada jemaat di Efesus. Mari kita lihat, demikian bunyi firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Luar biasa ya jemaat Efesus. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku,
dan engkau tidak mengenal lelah. Perhatikan ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, jemaat di Efesus ini secara kalau dilihat dari luar, mereka itu hebat banget, mereka itu rohani banget, mereka itu punya ketaatan dalam melayani Tuhan luar biasa. Ya, luar biasa, mereka sabar, mereka tekun, mereka melakukan apa yang diajarkan oleh Taurat, mereka menghidupi apa kata firman Tuhan. Tetapi perhatikan ayat yang keempat dikatakan, tetapi aku mencela engkau. Karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Kasih kepada Tuhan yang menjadi landasan kita melayani, itu sudah tidak ada. Melayani karena itu udah rutinitas. Itu jadi kegiatan agamawi yang harus dilakukan. Tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya hanya sebatas itu. Bukan lagi karena cinta. Dan Tuhan celah. Ini menjadi reminder bagi setiap kita Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan. Kalau kita tidak berefleksi terus-menerus, kalau kita tidak terkoneksi terus-menerus dengan Tuhan, kita bisa menjadi bilangan dari jemaat Efesus yang kelihatannya rohani, kelihatannya taat, kelihatannya sangat wow dalam pelayanan. Tetapi Tuhan bilang, aku mencela engkau. Bertobatlah, sadarlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Amin Bapak Ibu. Melayani dengan kasih. Jemaat Rock Jayapura adalah orang-orang yang suka melayani. Amin. Kalau kita pengumuman, dibutuhkan pelayan dalam bidang ini. Sampai pengumuman itu dari dia muncul sampai dia turun, terada yang datang mendaftar. Ayo kita berkomsel, terus sampai hamba Tuhan capek membahasnya. Belum ada juga yang datang, saya mau berkomsel. Harus kita yang datangi, ayo komsel, ayo kita tarik-tarik tangannya, ayo komsel. Baru mau berkomsel. Itu pun on off nanti datangnya. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kalau kita berefleksi betul-betul melihat, belajar dari Tuhan, kita akan menemukan bahwa diri kita ini tiada apa-apanya. Kita butuh bergantung sama Tuhan. Apakah kita bangga karena kita sudah seorang pelayan Tuhan? Tidak. Karena seorang pelayan Tuhan bisa seperti jemaat di Efesus. Dan firman Tuhan datang pagi hari ini. Sadar dan bertobatlah. Amin. Semua mau bertobat? Kita melayani dengan kasih. Kasih daripada Tuhan. Melayani dengan kasih itu bagaimana? Melihat orang lain lebih penting dari diri sendiri. Melayani orang lain. Salah satu bukti kita melayani orang lain dengan kita melayani di rumah rohani kita. Jadi asar. Itu melayani loh Bapak Ibu. Bayangin kalau misalkan sudah ribuan jemaat mereka berdiri dan harus senyum, shalom, shalom gitu. Terus gak ada air minum di situ, lama-lama kering juga tenggorokan mereka. Tapi apakah mereka bilang, aduh capek jadi asar, mundur aja deh jadi asar. Tidak begitu ya Bapak Ibu asar.
Tidak mundur karena capek berdiri depan pintu ya. Atau karena capek salamin orang ya. Tapi Aster tetap dengan senyumnya yang full, senyum Pepsodent. Menyalami setiap yang datang dengan sukacita. Menebarkan kasih Tuhan. Selamat beribadah, selamat datang. Seperti itu ya. Bapak Ibu semua diberkati dengan pelayanan para Aster kita. Coba berikan tepuk tangan buat Aster kita. Yang melayani di cyber multimedia foto-foto. Kalau Bapak Ibu lihat IG dari salah satu rekan kita, Bapak Ronald, ya, selalu ditampilkan wajah-wajah yang sangat cantik, senyum, sukacita di sosial media. Itu kerjaannya siapa? Tongpo Ade ganteng satu ini, ada di belakang lagi, ya. Tidak lelah melayani? Tidak lelah melayani, yang pukul-pukul ayat musik gitu ya. Tidak lelah melayani, yang menyanyi 30 menit tidak lelah melayani. Semua melayani dengan penuh semangat dan sukacita. Dan kita semua yang ada di sini, ketika di sini sudah bersorak begitu lalu kita gini. Kita dengan nyanyi itu no ekspresi. Kita gini aja, tepuk tangan pun lalat pun gak mati gitu ya. Gini aja, gak ada senyumnya, gak ada komat kamitnya gitu ya. Ekspresi yang membuat yang di sini juga mereka enjoy. Melihat bahwa respon dari jemaat. Bapak Ibu, itu bagian dari pelayanan. Ketika kita bisa meresponi tim kita yang lagi berusaha, mereka memberi yang terbaik. Kita perlu meresponi juga dengan baik. Kita perlu kalau dia angkat tangan, tepuk tangan. Dan jangan tunggu disuruh baru tepuk tangan gitu ya. Sudah disuruh pun masih bersorak-sorai. No ekspresi. Itu melayani loh Bapak Ibu. Respon kita itu pelayanan. Senyuman kita itu pelayanan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain itu pelayanan. Jadi jangan berpikir bahwa pelayanan itu hanya ketika kita ada di altar ini. No, semua respon yang kita berikan pada orang lain itu pelayanan kita. Karena itu berilah yang terbaik dengan kasih Tuhan. Tunjukkanlah kasih yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau lihat wajah-wajah yang full sukacita. Coba mana senyumnya? Ya, kalau bisa saya candid gitu ya, luar biasa. Saya melihat wajah-wajah penuh sukacita. Mari kita bangkitkan semangat untuk melayani dengan kasih Tuhan. Karena kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau sungguh-sungguh mengembalikan bahwa saya mau melayani karena saya menerima kasih daripada Dia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih Tuhan, kita lihat lagi ayat selanjutnya dari Yohanes. Tadi kita udah lihat di ayat yang Markus 10, ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata bahwa karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi anak manusia yaitu Kristus, Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan ini adalah satu teladan yang telah Tuhan Yesus lakukan, tunjukkan buat kita semua, mari kita melayani.
Terlebih baik melayani daripada dilayani. Dan itu kehidupan Tuhan. Amin. Yang ketiga, teladan apalagi dari kerendahan hati Tuhan Yesus yang bisa kita contoh. Yang ketiga adalah penyerahan diri secara total pada kehendak Bapaknya. Bapak Ibu sebagai manusia, Tuhan juga merasakan sakit. Tuhan juga merasakan ketakutan. Tuhan juga merasakan kesedihan. Tetapi mari kita lihat respon dari Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-39. Ini adalah doa Tuhan kepada Bapaknya ketika dia diperhadapkan dengan kematian. Ayat yang ke-39 firman Tuhan berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dalam ketakutannya, dia berdoa sama Bapaknya. Dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ayat yang ke-42. Untuk kedua kalinya, Yesus berdoa. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Itu bukti penyerahan diri Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Ayat yang ke-44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu bukan kehendakku. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus diperhadapkan bahwa dia akan ditangkap, dia akan memulai perjalanan penderitaannya, ya disiksa sampai harus mati, dia takut. Dan dia bilang kalau boleh. Dia bikin penawaran dengan Bapaknya. Tapi di ujungnya dia bilang, biarlah kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Kadangkala dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, dengan proses dalam kehidupan kita, yang kita cari siapa? Kehendak Bapa kah? Kehendak diri sendiri? Nah, tanpa kita sadari kadangkala kita berkata bahwa kita berserah kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan nyata orang percaya, kita suka bertindak menggantikan posisi Tuhan di hidup kita. Even kita udah berdoa, tapi kita berpikir, bagaimana bisa menyelesaikan semua ini? Bagaimana saya bisa terlepas dari penderitaan ini? Bagaimana saya tidak merasakan sakit? Manusia itu kan kalau bisa menghindari sakit, kenapa tidak? Tidak suka disakiti, betul? Tidak suka yang namanya rasa tidak enak, betul? Atau ada di sini yang suka menderita? Dan bilang terlebih suka aku menderita bagi Tuhan. Ya, manusia kecenderungannya adalah menghindari yang namanya rasa sakit. Makanya ketika rasa tidak enak itu mulai muncul, manusia mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa lepas dari situasi ini.
Bagaimana caranya saya bisa menghindari situasi ini? Bagaimana caranya saya bisa mengubah situasi ini? Berdoa sih berdoa. Tapi kita juga melakukan, mencari jalan keluarnya sendiri. Kesombongan manusia merasa hebat, merasa pintar. Kadangkala itu mendahului Tuhan. Mendahului Tuhan. Kita ngatur semua harus tertata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti yang aku mau. Dan kalau terjadi tidak seperti yang kita mau, maka yang terjadi adalah marah dan menyalahkan yang lain. Itu kehidupan manusia, Bapak Ibu. Dan pagi hari ini kita belajar dari Tuhan. Ketika dia diperhadapkan dengan penderitaan dalam kehidupannya, dia bilang sih, kalau boleh Tuhan, kalau boleh Bapak, ini lepas, ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Mari kita belajar dalam kehidupan setiap kita untuk selalu bilang sama Tuhan, Tuhan bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Aku memang mau ini Tuhan, mau A, mau B, mau C. Tapi please, bukan kehendakku, kehendakmu. Kalau ini bukan dari Tuhan, Tuhan tutup jalannya. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita belajar untuk menantikan Tuhan. Kita belajar untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kadangkala penantian memang itu tidak enak. Ya, menanti itu mengesalkan, betul? Tunggu orang tuh, su janji tidak datang, su lewat, kesal. Penantian tuh bukan hal yang menyenangkan. Tetapi kalau kita mau belajar untuk mau tunduk pada Tuhan, mau tunduk pada keputusan Tuhan, pada jalan-jalan Tuhan, kita perlu belajar untuk menaklukkan daging kita, manusia kita ini yang sombong, yang angkuh, yang selalu merasa hebat, yang selalu bisa berpikir bahwa saya bisa melakukan segala sesuatu karena saya orang hebat. Kita perlu lepaskan itu Bapak Ibu. Sebab kalau tidak, ya, bukti cinta Tuhan dia bisa sentil kita. Tapi mari kita belajar, ya. Jangan tunggu Tuhan sentil baru kita bertobat. Dengar firman Tuhan, mari kita belajar. Tuhan mau apa? Saya mau tunduk. Mari kita sadar, Tuhan selama ini saya sudah melangkah jauh daripada Tuhan. Saya tidak lagi mengandalkan Tuhan, saya mau bertobat. Amin. 3 poin dari kehidupan Tuhan Yesus yang dapat kita pelajari bersama-sama di hari ini. Yang pertama adalah mengosongkan dirinya. Ya, karena dia tahu identitasnya dia. Jelas dia anak Allah. Perlakuan orang lain tidak menentukan siapa dia. Yang kedua adalah melayani dengan kasih. Ya, yang belum melayani, mari melayani dengan kasih. Dan yang ketiga adalah berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Stop dengan kita otak yang terbatas ini. Mari serahin buat Tuhan kehidupan kita. Amin. Satu ayat terakhir, Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Amin. Biarlah jubah kita adalah ini. Yang kita pakai dalam kehidupan kita adalah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Siap untuk belajar? Mari kita bangkit berdiri.
Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Mari setiap kita yang mendengar meresponinya. Kita perlu merenung, kita perlu berefleksi, melihat diri kita. Bagaimana saya hidup selama ini? Apakah saya menjalani hidup dengan kesombongan, keangkuhan, karena di mata dunia saya adalah orang yang hebat. Dunia begitu menghargai saya dan itu satu kebanggaan. Kita menggantungkan identitas kita, nilai kita pada semua hal itu. Maka hari ini firman Tuhan berkata, bertobat. Tuhan yang adalah Tuhan, Dia menanggalkan kesetaraannya dengan Bapa, ya. Itu bukan hal yang harus dipertahankan, yang harus dibanggakan. Dia tanggalkan dan Dia datang sebagai hamba, dalam rupa hamba sama dengan kita. Ambil waktu untuk merenung. Pengorbanan Tuhan sampai di kayu salib adalah bukti kasih-Nya, pelayanannya kepada setiap kita. Dia mau memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Itulah kebanggaan kita. Bapak, Ibu, dan saya menjadi milik Allah. Bukan yang lain. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu
besar Tuhan, kasih-Mu Bapa, oh, pengorbanan yang Kau berikan terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Untuk meneguhkan kebenaran yang kita sudah dengar, kita akan melakukan perjamuan kudus. Adakah di antara Bapak Ibu yang seharusnya sudah mendapatkan namun belum? Perjamuan kudus hanya bagi mereka yang sudah dibaptis secara selam. Mohon tidak diberikan pada anak kecil. Apakah ada yang seharusnya mendapatkan namun belum? Boleh lambaikan tangan. Semua sudah dapat. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-53, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari kita melakukan perjamuan bukan sebagai kegiatan agamawi yang kita lakukan di awal bulan, tapi ketika kita mengangkat roti ini, kita ingat penderitaan Tuhan yang begitu luar biasa hanya karena Dia begitu mencintai Bapak, Ibu, dan saya. Karena Tuhan tidak mau salah satu di antara kita, tidak boleh ada seorang pun yang binasa. Dia datang mengorbankan dirinya. Angkat roti di tangan kananmu tinggi. Firman Tuhan berkata, setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan Dia yang telah memberikan nyawanya bagimu. Kami bersyukur Bapa, sebab kami tahu kami sangat berharga di hadapan-Mu. Kami sangat bernilai di hadapan-Mu. Kami sangat-sangat dikasihi dan dicintai oleh Engkau. Engkau memberikan nyawa-Mu menjadi tebusan bagi setiap kami. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang telah dipecahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersekutu dengan tubuh-Mu dan kami mengingat akan pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bahwa roti yang ada di tangan kita yang kita angkat tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kita tinggi. Terima kasih untuk darah-Mu yang telah dicurahkan bagi setiap kami. Dan firman-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh.
Ketika kami bersekutu dengan darah-Mu, kami menerima kesembuhan. Ketika kami bersekutu dengan darah-Mu, kami menerima pemulihan. Ketika kami bersekutu dengan darah-Mu, kami tahu bahwa kami adalah milik-Mu. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang percaya bahwa cawan yang kita angkat tinggi dengan tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Terima kasih. Thank you, Jesus. Terima kasih
kami mau hidup bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Sekali lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami meneraikan firman-Mu dengan kekuatan yang baru, dan kami akan menabur dan kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Persembahan kita sebagai benih untuk memperluas kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Nah, kami di tempat ini menyediakan persembahan, bukan persembahan sebagai untuk tandu untuk dijalankan, tapi ada di sini ada peti persembahan di depan, kiri, kanan, dan juga ada di belakang. Nah, saudara kalau tidak membawa uang cash, saudara bisa ada barcode dari persembahan kita. Nah, saudara bisa scan barcode di tempat ini. Nah, saudara bisa foto dan gitu. Itu aja, saya sudah melihat semuanya. Yang belum mendapatkan amplop, tolong lambaikan tangan saudara. Yang belum mendapatkan amplop persembahan, nah ada, tolong dilayani. Mari Asyir di sebelah kiri saya. Ada lagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan. Saya menunggunya Bapak Ibu memberikan persembahan, diberikan. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat persembahan kita. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih atas kekuatan yang ajaib bagi kami. Ini saatnya kami akan memberi persembahan, dan kami percaya persembahan kami untuk memperluas kerajaan Allah di tempat ini. Kami saudara percaya dan yakin Engkau memberkati pekerjaan kami, rumah tangga kami, apapun yang kami beri Tuhan. Biarlah Tuhan itu dari kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami akan memberi. Haleluya. Amin. Silakan. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya
selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Tolong lambaikan tangan saudara. Saya tadi melihat dari depan ada ribuan orang yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali? Nggak usah malu-malu, nggak usah segan. Wah, ada di sebelah kanan. Ibu jangan lambaikan begini. Setengah tiang itu. Angkat. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir tempat ini. Nah, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian. Silakan tim cyber. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani, Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah, di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani, di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop. Ikuti kegiatan Rock Woman Sharing the Love yang akan membagikan makanan gratis dan sembako pada 50 kepala keluarga di area Entrop. Kegiatannya berlangsung hari Minggu 13 April 2025 jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore di Rock Center Entrop. Bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi, bisa membantu memberikan dana ke rekening Bank Mandiri atas nama Agnes Lee TM Pinoa di nomornya 1540019242472 dengan memberikan kode tambahan angka 5 di belakang nominal. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk info lengkap, bisa didapatkan di booth Komsel atau bisa juga menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan juga bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya mengulangi dari penyampaian atau pengumuman hari ini. Nah, saudara, tolong dicatat bagi kaum ibu wanita, bukan kaum ibu wanita ya. Nah, di saudara di sini nanti minggu depan tanggal 13, nah ada kegiatan Sharing the Love, yaitu hari Sabtu tanggal 13 ya, saudara catat setelah ibadah. Hari Minggu ya? Oh ya, hari Minggu saudara. Ya gitu, pendeta juga punya salah saudara ya. Ya, tanggal 13 April 2025 ya, jam 1 sampai jam 3 saudara. Mari wanita, yang wanita, merasa wanita tolong lambaikan tangan saudara. Yang wanita mari bergabung. Ya, jangan tinggal di rumah, saudara ya. Tanggal 13 minggu depan, 13 April tahun 2025, jam 1 siang. Oh, tanggal 12 ya. Tanggal 12 ada Rock Woman juga ya di tempat ini. Ada ibadah.
jam 10 ya. Biasa jam 10, betul ya. Nah itu. Yang merasa wanita tolong lambaikan tangan saudara. Yang wanita. Saya tanya, jangan yang kaum pria yang angkat tangan. Yang wanita, nah tolong hadir tanggal 12. Saya akan mencatat nama saudara dari sebelah kanan, depan semua dan sampai kiri. Tanggal 12 catat ya, tanggal 12 jam 10 ada ibadah di tempat ini. Jam berapa saudara? Tanggalnya 12. Saya akan mencatat dan juga malaikat akan mencatat nama-nama saudara tempat ini. Ya, jadi pastikan saudara akan daftar, hadirilah, banjirilah di tempat ini ya. Hadir semua tanggal 12. Itu aja saudara yang pengumuman, mari kita bangkit berdiri. Oh ada komsel juga yang belum berkomsel. Saya akan melihat juga dari kiri ke kanan sampai ke belakang juga. Wajah-wajah yang belum ikut komsel, saya juga akan mencatat Bapak Ibu nama saudara. Ya, baik saudara, kalau saudara mau ikut komsel, ada booth komsel di belakang. Di situ ada Pak Erik, ada Ibu Ellen, ada Ibu Gita yang cantik dan ganteng-ganteng di belakang. Ya, tangan saudara, lambaikan tangan saudara, nanti saudara bisa mendaftari nama saudara. Itu aja yang saya sampaikan, mari kita berdiri bersama-sama. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sekali katakan shalom, 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 damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati damai. Mari sambil memberkati satu sama lain katakan shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Lagi amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami ucap syukur atas perkenananmu tempat ini. Kami ucap syukur atas pemeliharaan penyertaan-Mu. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Seturut kehendak-Mu. Tuhan terima kasih, kami berdoa khususnya untuk Ibu Deborah Anta yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan kau pakai hamba-Mu melimpah, kau pakai dengan pengurapan-Mu yang baru. Biar hamba menyampaikan firman-Mu, kebenaran-Mu sampai di pelosok-pelosok di pegunungan dan memberkati hamba-Mu seluruh Indonesia. Pakai lagi kehidupan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, keluarganya diberkati, keluarga besarnya diberkati oleh Engkau, dituntun oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur dan biarlah Tuhan kasih setiamu melimpah. Kami berdoa untuk bangsa dan kota ini. Biar kami berdoa Tuhan kami melepaskan damai sejahtera sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini. Bapak Presiden, Tuhan Wakil Presiden dan jajaran pemerintahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kedamaian sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini. Juga kami memberkati Tuhan kota ini. Bapak kami berdoa Tuhan ada keamanan untuk kota ini. Ada keamanan, ada damai sejahtera, sukacita. Ada penuhan-penuhan jiwa-jiwa yang baru di kota ini. Dalam nama Yesus, kesejahteraan kota ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah berkat Abraham Isa bisa turun atas kota ini. Ada shalom kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berkati juga untuk gereja lokal ini. Juga Tuhan untuk sekeliling kami, lingkungan ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya biarlah Tuhan
Namamu dipermuliakan, Namamu ditinggikan di sekeliling kota ini, bahkan di lingkungan ini Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah perkenanan-Mu turun atas mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Kami senam tangan-Mu juga untuk pembangunan Tuhan di Tanah Buchan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Tanah Buchan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup menyediakan semua yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Mereka sudah memberkati mereka semuanya untuk pembangunan gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk khususnya untuk jemaat di tempat ini. Biarlah Tuhan mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Kami berdoa biarlah kelimpahan turun atas mereka semuanya. Pekerjaan, rumah tangga, bisnis mereka diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Ini saatnya kami akan pulang. Dan kami berikan Tuhan memberkati kami, kehidupan kami, seluruh anggota keluarga kami. Biar kami membawa damai dan sejahtera buat kota ini. Mari angkat kedua tanganmu Tuhan. Biar damai sejahtera sukacita itu atas Engkau. Diberkatilah Engkau ketika Engkau masuk. Diberkatilah Engkau ketika Engkau keluar. Dalam nama Yesus Tuhan berkati keluarga mereka. Anak, istri dan suami mereka, bisnis, usaha mereka semuanya diberkati oleh Engkau. Lumbung-lumbung mereka diberkati oleh Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kekuatan yang baru dalam minggu ini, dalam bulan ini. Biar mereka mendapatkan kekuatan yang baru atas-Mu Tuhan. Biar damai sejahtera sukacita terus Engkau. Damai sejahtera sukacita kehidupan keluarga mereka semuanya. Diberkatilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Abraham, Ishak, Israel terus Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Shalom.